Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratna Aprilia, guru IPS SMP Sabilur Rosyad. Pada hari ini akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah mengetahui pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang arsitektur atau bangunan. Nah, untuk media yang akan kita gunakan, yang pertama adalah saya sudah menyiapkan di sini. Ini adalah miniatur candi yang terbuat dari kertas atau kardus bekas. Mengapa kemudian saya memilih menggunakan media berupa miniatur candi yang dibuat dari kardus bekas? Yang pertama alasannya adalah karena tidak semua wilayah di Indonesia terdapat situs peninggalan bersejarah masa Hindu-Buddha yang berupa candi. Sehingga dengan adanya miniatur candi ini, anak-anak di rumah bisa lebih mudah dalam mempelajari struktur bangunan candi. Yang kedua adalah alasannya karena kardus bekas ini adalah barang yang murah, dapat dicari dimanapun, sehingga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang ramah dan juga murah. Kemudian teman-teman juga bisa menyiapkan buku modul pembelajaran kelas IPS kelas 7 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Salah satu peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia pada bidang arsitektur terlihat pada bangunan candi. Ya, merujuk pengertian candi dari R. Supono, candi berasal dari kata candika yang berarti atau yang mendekati artian dewa, di mana kemudian banyak diartikan candi sebagai tempat pemujaan dewa. Nah, di sini candi juga terbagi atas beberapa jenis berdasarkan latar belakang agama. Yang pertama ada candi Hindu, contohnya adalah Prambanan. Kemudian ada candi Buddha, contohnya ada di Borobudur. Kemudian ada candi perpaduan antara jiwa Buddha atau sinkretisme agama Hindu-Buddha. Ini contohnya adalah di Candi Jawi. Secara umum, candi beredar atau berada di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Namun banyaknya itu rata-rata terletak di Jawa, bagian timur dan juga tengah. Masyarakat Hindu-Buddha pada saat itu memanfaatkan candi sebagai sarana beribadah, sebagai tempat pemujaan. Namun ada juga yang menjadikan candi sebagai tempat pemandian atau petirtaan. Dan juga ada yang menjadikan candi sebagai tanda pintu gerbang suatu kerajaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur bangunan-bangunan candi. Seperti apa itu, kita akan jelaskan lebih lanjut seperti ini. Yang pertama adalah bagian bawah atau bagian dasarnya. Di sini adalah bagian alas dari candi atau biasa disebut sebagai kaki candi. Kaki candi ini menggambarkan apa, teman-teman? Menggambarkan alam kehidupan bawah atau disebut sebagai burloka. Sedangkan dalam istilah Buddha, bagian bawah ini juga disebut sebagai kamadhatu. Nah, di sini ada apa aja? Di dalam alas tengahnya terdapat pusat di mana itu ditempatkan abu jenazah, bekas pembakaran abu jenazah. Dan sedangkan di arah masuk ke dalam candi ini biasanya terdapat tangga, di mana di sekitar tangga terdapat dua arca penjaga yang biasa disebut sebagai dwarapala. Begitu. Bagian yang kedua adalah bagian tubuh candi. Tubuh candi ini berbentuk kubus, di mana disebutkan sebagai perantara. Maksudnya apa? Di sini adalah zaman antara zaman bawah atau bagian kaki dengan nanti bagian atap yang akan saya jelaskan. Nah, di dalam bagian tubuh ini juga disebut sebagai buarloka atau di dalam konsep Buddha dikenal sebagai istilah rupa datu. Rupa datu ini menggambarkan perantara hidup manusia, di mana pada tubuh candi ini manusia mencari kesempurnaan batiniahnya.
merubah diri menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya di bagian tubuhnya juga terdapat pintu, di mana di atas pintunya terdapat sebuah arca, biasanya adalah kepala kala. Di dalam bagian-bagian tubuh candi juga biasanya terdapat dewa-dewa utama atau Buddha. Di sini kemudian yang menunjukkan candi itu keistimewaannya apa saja. Bagian yang terakhir adalah bagian atas atau atap candi. Nah, di sini ini adalah menggambarkan kehidupan dewa atau kehidupan atas, yaitu terdiri dari dewa, kemudian jiwa-jiwa yang sudah mencapai kesempurnaan atau disebut sebagai swarga loka atau nirwana. Nah, di sini pada konsep Buddha dikenal dengan sebutan Arupadhatu. Biasanya bagian atap atau pucuk daripada atap candi ini ada yang berbentuk atap tiga. Pada umumnya berbentuk atap tiga, namun ada juga yang bagian atasnya berbentuk limas. Nah, begitulah bagian-bagian candi atau struktur candi, dimulai dari bawah, kemudian tubuhnya dan juga atapnya. Tadi ingat ya, apa saja bagian bawah istilahnya, bagian tubuh apa, dan yang atap istilahnya apa saja. Anak-anak bisa lebih mendetail belajar tentang candi melalui beberapa media seperti pada buku paket IPS terbitan dari Erlangga. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai peninggalan sejarah Hindu-Buddha, contohnya candi. Selanjutnya akan kita bahas lebih banyak lagi mengenai pelajaran sejarah Hindu-Buddha. Dan jangan lupa anak-anak tetap belajar. Bu Ratna tunggu hasil karya kalian. Salah satunya adalah media. Buatlah media pembelajaran menggunakan alat bekas yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian bisa upload dan tag Instagram Bu Ratna. Dan Bu Ratna tunggu hasil resume dari pelajaran hari ini sebagai bukti kalian mengikuti pelajaran IPS hari ini. Demikianlah pembelajaran IPS hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah kita harus tahu dari mana kita berasal, termasuk dengan mempelajari sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Yang kedua adalah kita harus menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada, termasuk candi. Tidak boleh mencoret-coret bangunan bersejarah. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap religi yang tinggi dan juga toleransi yang tinggi untuk menghadapi masa yang akan datang. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.